Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong, tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama. Sedulur bonsai, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan juga dilancarkan rezekinya. Kembali lagi agenda kegiatan serba-serbi di kebun ground bonsai. Biasa ya kalau saya mengerjakan bahan bonsai dari budidaya cangkok, entah di jenis bahan bonsai apapun yang ada di lahan saya, ya saya urut dari sebelah kiri ke kanan sambil mengkondisikan, membersihkan beberapa rumput. Kali ini saya mau update untuk di sebelah sini ya, ada bahan bonsai Kaliandra Sulima Raja. Untuk sepengetahuan saya, untuk jenis bahan bonsai Kaliandra ini yang saya tahu ada dua ya, Kaliandra Sulima Raja sama Kaliandra Sulina Mesis. Kalau Kaliandra Sulima Raja terlihat untuk daunnya karakternya majemuk ya, seperti daun asem. Kalau yang Sulima Raja agak sedikit bulat, tebal, mengkilap. Untuk bahan ini dulu pernah ya saya update untuk teman-teman, tapi lama sekali ini tidak saya kerjakan. Saya mau update untuk bahan ini, saya mau lakukan untuk koreksi beberapa cabang. Ini lama sekali sampai karakter batang utamanya sudah nampak terlihat tua, dan ini memang sengaja saya konsep untuk bugel ya, tidak usah panjang lebar, kita mendekat ke bahannya seperti apa. Ini dia untuk bahannya. Nanti saya mau cek dulu untuk ke depan, mau saya ambil untuk tampak mukanya dari sebelah mana ya. Sudah ada beberapa cabang, nanti kondisi di atas tinggal lakukan koreksi. Coba kita cek untuk bahan ini dari sebelah sana ya. Di sini tampak terlihat di sebelah sini. Sepertinya enak dari sebelah sini ya. Untuk bahannya ada dua ya, yang satu ini, yang satu nanti juga saya mau kerjakan. Untuk satu bahan yang ini ada dua bahan di lahan saya. Oke, saya mau mencoba langsung mengerjakan untuk bahan ini. Saya mau ambil tampak mukanya dari sini. Di sini saya mencoba untuk lakukan koreksi beberapa cabang dan menentukan untuk cabang-cabang mana saja yang nanti ke depan saya pakai. Untuk ke depan tampak mukanya memang saya ambil dari sini. Kalau secara tidak langsung, kalau kita lihat kurang begitu enak ya, tapi kalau secara detailnya di hadapan saya sedikit akan saya jelaskan untuk gerak dasar bahan ini. Ini biarpun agak sedikit memunggung, lari jauh ke sebelah sana, terus untuk terusannya ke atas saya tarik ke sini langsung ke atas. Untuk seputaran di atas ini nanti menunggu pembesaran dulu, dan nanti mungkin akan saya lakukan cutting. Biasanya kalau cutting terus ada mata tunas banyak sekali, kita nanti ke belakang bisa seleksi ulang. Dan untuk cabang pertama, nampak di sini tadi memang ada mata tunas di bawahnya. Saya ambil kesimpulan pakai yang di atas, karena kalau saya yang dipakai di bawah, kemungkinan besar kalau saya loskan besar berdekatan sama akar di sini akan menempel, makanya saya pakainya di atas. Juga untuk cabang yang kedua agak sedikit naik, jadi nanti ini pas ya. Kalau besar memang saya sedikit liukan agak ekstrim untuk bahan ini memang sengaja agak sedikit saya turunkan, terus ini naik.
Nanti berharap di sini ada mata tunas buat pecahan lagi. Tapi kita belum tahu ya nanti seperti apa ke depan. Terus untuk cabang yang kedua di sini nanti saya berharap juga ada ruas di sini. Pengen ada mata tunas 2 di sini sama di sini, nanti tinggal pecahan. Tapi kita tidak tahu ya, nanti kita mengikuti untuk pertumbuhan bahan ini seperti apa. Nah, kalau untuk bahan ini saya ambil dari sebelah sana agak sedikit kaku ya. Untuk gerak dasarnya nyampe terusan ke atas setelah saya perhatikan secara detail. Nah, tadi awal sebelum saya lakukan koreksi beberapa cabang untuk menentukan kerangka dasar bahan bonsai Kaliandra Sulimaraja ini. Oke, ini nanti seperti apa, mudah-mudahan masih bertahan, akan selalu saya update untuk teman-teman. Dan nanti ke depan kalau ada teman-teman yang lebih senior tentunya mungkin akan saya konsultasikan langkah bagusnya nanti seperti apa, sambil menunggu nanti pembesaran untuk terusan ke atas sama tahapan dari cabang pertama. Kita lihat cek ya untuk bahan yang satunya lagi, ada di sebelah kiri. Ini yang satunya lagi ya, agak lumayan juga besar. Ini dulu juga ekstrim saya lukanya, dulu sedikit agak terlambat pas saya awal koreksi beberapa cabang. Kalau dari sebelah sini peternya sepertinya juga enak ya, tinggal koreksi untuk as terusan di sini saya pakai yang terusan ke atasnya pakai ini, tapi terlihat untuk nampak lukanya sangat lumayan lebar ya. Coba kita cek dari sebelah sana, nanti saya akan tentukan untuk ke depan tampak mukanya dari sebelah mana. Nah, untuk dari sebelah kini kita perhatikan ya, kalau untuk akar saya rasa hampir sama ya kalau kita ambil dari muka sebelah sini ataupun sebelah sana. Cuman perbedaannya kalau di sini lukanya tidak terlalu lebar, tapi untuk gerak dasarnya enakan dari awal yang dari sebelah sana ya. Nah, saya mau membuka beberapa ruang dulu untuk pengurangan cabang. Nanti saya akan lihat secara detail nanti langkah bagusnya dari sebelah mana ya. Kalau dari sini sedikit ngeplet untuk gerak dasarnya rata ini ya, tidak ada dimensi kedalaman. Selesai saya mencoba untuk satu bahan lagi sama jenisnya Kaliandra Sulimaraja. Untuk bahan ini masih banyak opsi, bisa juga dari sebelah sini untuk mukanya, bisa juga dari sebelah sana. Untuk teman-teman tadi mungkin kalau tidak di skip, kalau kita perhatikan untuk tampak dari sebelah sini sama sebelah sana lukanya nampaknya, kalau dari sebelah sana lukanya sedikit. Dan kalau untuk dari sebelah sini untuk saya amati, akan saya jelaskan secara detail untuk teman-teman, mulai dari gerak dasar batang utama nyampe nanti terusan mahkota di atas. Karena ini opsinya masih ada 2 dari sebelah sini sama sebelah sana. Kalau dari sebelah sini mungkin untuk gerak dasarnya nampak ya ke atas ini, tapi saya berharap kalau dari sebelah sini nanti ada mata tunas di sini untuk terusan ke atas, tapi dengan satu catatan ini dibuang. Dan di sini saya berharap ke depan ada mata tunas untuk ke sini. Jelas untuk cabang pertama mungkin untuk pengelosanya yang di sini mungkin agak sedikit lama ya, sedikit pembesarannya, tapi kalau di sini sudah proporsi, tinggal menunggu pecahan anak cabang. Untuk gerakan sedikit saya jelaskan, ini memang agak sedikit terbah ke sana. Kalau secara langsung saya perhatikan, mungkin kalau teman-teman lihat di layar kaca sudah flow-nya sudah enak ya, tapi kalau secara langsung ini memang agak sedikit terbah ke sana. Mungkin nanti kalau naik pot akan saya reposisi, direbahkan ke sini sedikit. Nah, coba saya akan tampilkan untuk teman-teman bahan ini dari sebelah sana seperti apa. Nampaknya kalau dari sebelah sini untuk
luka parahnya untuk batang utama sudah saya jelaskan tadi, lebih parah yang di sebelah sana. Tapi untuk gerak dasarnya, dimensi keluar masuknya batang utama, gerakan dasar dari bawah nyampe atas enak dari sebelah sana. Kalau dari sebelah sini mungkin untuk terusan mahkota kita pakai ini ya. Nah, jelas untuk cabang pertama kedua tetap sudah ditentukan. Nah, tapi untuk bahan ini terkhususnya akan saya tunggu nanti perkembangannya seperti apa. Saya masih menunggu beberapa mata tunas baru dan nanti bisa dikonsep ulang. Dan seperti di bahan yang satunya tadi, mungkin ke depan kalau sudah mata tunas beberapa tumbuh, kalau ada teman-teman yang lebih senior main ke tempat saya, akan saya tunjukkan nanti alangkah lebih bagusnya bahan ini untuk tampak mukanya dari sebelah mana, karena menentukan di mana kita konsep ya, wiring atau seleksi beberapa cabang yang ke depan kita membuat kerangka dasar yang pas. Oke teman-teman, saya akan lanjutkan untuk agenda berkegiatan di kebun ground. Di belakang saya ada beberapa bahan bonsai sancang, nanti akan saya kerjakan. Untuk kedua bahan ini Kaliandra Sulimaraja, insya Allah kan nanti kalau ke depan masih bertahan akan saya update untuk teman-teman seperti apa. Untuk teman-teman yang selalu menyimak, mensupport di video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin belum bisa saya tanggapi satu persatu juga, saya mohon maaf ya, mungkin karena waktu juga keadaan saya belum bisa menanggapi satu persatu. Dari saya di channel Bonsai Gembong, mudah-mudahan di video saya sebelumnya selalu memberi informasi, motivasi, semangat untuk teman-teman berkarya dan berbudidaya entah di bahan bonsai apapun. Cukup sekian dulu, salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.